Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya. Selamat datang di semester 2 ya. Nah, jadi di semester 2 ini kita mengawali materi baru kita dengan judul struktur bumi. Nah, jadi struktur bumi ini kita akan membahas segala tentang bumi ya. Berikut dari lapisan paling atas, lalu di permukaan bumi, dan yang ada di dalam bumi. Kita bahas sampai ke perut bumi ya, sampai ke inti bumi. Nah, jadi bisa diperhatikan dengan baik dan semoga bisa dicerna dengan baik oleh kalian ya. Oke, jadi kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, jadi di struktur bumi yang akan kita bahas itu ada beberapa poin. Nah, yang pertama itu ternyata bumi itu terbagi atas 3 komponen ya. Yang pertama adalah komponen gas atau atmosfer, yang kedua adalah komponen tanah atau litosfer, dan yang ketiga adalah komponen air atau yang dikatakan dengan hidrosfer. Nah, lalu adapun komponen pendukung lainnya untuk bumi itu yang pertama adalah bagian es, dan yang kedua adalah bagian tempat berlangsungnya kehidupan atau ini lingkungan sekitar kita ya. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas itu poin nomor 1, yaitu komponen gas atau atmosfer. Sekarang muncul pertanyaan seperti ini, apa sih yang dikatakan dengan atmosfer gitu ya. Mungkin kalian asing dengan kata atmosfer, atau mungkin sudah ada yang pernah dengar ya. Nah, ternyata atmosfer itu adalah selimut udara yang mengelilingi bola bumi. Nah, jadi atmosfer ini merupakan lapisan-lapisan yang berada di atas bumi gitu ya kan. Yang di atas bumi berarti yang ada di atas permukaan bumi gitu ya. Nah, ternyata atmosfer ini dia terdiri dari beberapa campuran. Ya, apa saja campurannya? Yang pertama itu ada gas, uap air, dan debu. Nah, jadi nanti campuran-campuran ini atau lapisan-lapisan dari atmosfer ini akan kita bahas di slide-slide berikutnya ya. Terlihat di sini komposisi gas pembentuk atmosfer. Nah, jadi apa saja gas pembentuk atmosfer itu bisa kita lihat di dalam tabel. Ada nitrogen, simbol kimianya itu adalah N2, dan volumenya itu adalah 78,08%. Paham ya volume ya? Volume itu adalah perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati oleh objek, atau singkatnya volume itu adalah kapasitas suatu objek atau tempat gitu ya. Nah, ada lagi gas lainnya yaitu oksigen nih, yang biasa kita sering bukan sering lagi, memang setiap detik ya kan kita pakai, dengan simbol kimianya adalah O2. Nah, ini misras volumenya adalah 20,95%, dan ada argon, karbon dioksida, neon, metan, helium, hidrogen, xenon, dan ozon. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ya di dalam tabelnya simbol kimia dan seberapa besar volume dari gas masing-masing. Nah, jadi seperti yang Miss bilang tadi, bahwasannya atmosfer ini dia terdiri dari beberapa lapisan-lapisan. Nah, lapisan paling bawah itu ada namanya troposfer. Lapisan yang kedua yang berada di atas troposfer itu namanya adalah stratosfer. Nah, yang paling atasnya lagi adalah mesosfer. Nah, lalu tingkatan selanjutnya ada namanya termosfer, dan yang paling atas
itu namanya exosfer. Nah, ini nanti akan kita bahas satu-satu. Jadi di slide berikutnya nanti akan kita lihat posisi dari masing-masing lapisan struktur atmosfer ini. Iya, bisa kita lihat di gambar, ya kan, pada slide ini. Kita lihat lapisan paling bawah itu namanya adalah troposfer. Itu ketinggiannya 0 sampai 10 km di atas permukaan laut, ya, atau disingkat DPL. Lalu selanjutnya ada stratosfer. Dia punya ketinggian dari 10 sampai 30 km mdpl, kilometer di atas permukaan laut. Nah, lalu selanjutnya mesosfer itu ketinggiannya 30 sampai 50 km di atas permukaan laut. Nah, selanjutnya ada termosfer, dia punya ketinggian 50 sampai 400 km di atas permukaan laut. Dan selanjutnya atau yang terakhir adalah exosfer. Nah, exosfer ini dia ketinggiannya dari 400 sampai tak terhingga. Maksudnya tak terhingga berarti dia sudah mencakup ke ruang vakum yang ada di luar angkasa gitu ya. Jadi sama sekali tidak ada tidak ada oksigen gitu, tidak ada gas-gas lagi yang ada di sana gitu, sehingga dia disebut dengan ruang vakum, ya kan? Oke, nanti pembahasan selanjutnya atau pembahasan setiap lapisan-lapisan ada di slide berikutnya. Kita mulai dari lapisan yang paling bawah, yaitu troposfer ya. Nah, sudah Miss jelasin juga tadi ketinggian dari troposfer itu adalah 0 sampai 10 km DPL. Nah, ya kan, DPL ini perlu diingat singkatan dari di atas permukaan laut, ya kan. Nah, jadi kalau nanti kalian atau punya abang atau punya teman yang pernah naik gunung, nanti di situ tertera ketinggiannya, misalnya 1500 mdpl. Nah, jadi mdpl itu adalah singkatan dari meter di atas permukaan laut, ya kan. Nah, jadi ini perlu kalian ingat singkatan dpl. Nah, di troposfer ini tempat terjadinya fenomena cuaca. Nah, misalnya hujan, angin, awan, salju gitu ya. Nah, jadi di troposfer ini dia juga punya suhu berkurang dari 6,4 derajat Celcius setiap naik 1000 meter. Ya, maksudnya kan ketinggian troposfer ini kan 0 sampai 10 km dpl. Nah, kalau misalnya dari ketinggian 0 sampai 1000 meter, nah itu suhunya berkurang sebanyak 6,4 derajat Celcius gitu ya. Nah, jadi nanti sampai ketinggian 10 km dpl, suhu udaranya itu sudah 6,4 derajat Celcius. Selanjutnya lapisan yang kedua yaitu stratosfer. Nah, dia punya tinggi 10 sampai 50 km dpl ya, dan dia tidak ada aktivitas cuaca, berbeda dengan di lapisan troposfer ya. Nah, di stratosfer sebagian besar terdiri atas gas ozon yang menyerap radiasi ultraviolet. Nah, jadi lapisan ozon yang ada di atas permukaan bumi ini berada di lapisan stratosfer, ya kan? Nah, kalau kalian masih ingat di dalam tabel tadi bahwasanya ozon itu punya nama kimia O3 ya, dia mirip dengan oksigen. Kalau oksigen itu O2, kalau ozon adalah O3. Nah, jadi gas ozon ini dia fungsinya menyerap radiasi ultraviolet. Nah, nanti akan kita bahas tentang ozon, ya kan, dan yang ada beberapa pesan-pesan agar kita menjaga lingkungan, agar
tidak terjadinya penipisan lapisan ozon. Oke. Oke, lapisan selanjutnya yang akan kita bahas adalah mesosfer. Nah, mesosfer ini dia punya ketinggian 50 sampai 85 km di atas permukaan laut. Nah, di lapisan mesosfer ini dia menjadi lapisan pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Nah, jadi kalau misalnya ada benda luar angkasa yang akan menuju bumi atau tertarik oleh gravitasi bumi, ya kan? Nah, nanti dia akan hancur pada lapisan mesosfer. Nah, pada beberapa benda-benda langit atau benda-benda yang ada di luar angkasa, ada beberapa yang dia bisa menembus mesosfer. Nah, yang itu biasanya akan jatuh ke bumi, ya kan? Tetapi yang kebanyakan sebenarnya banyak sekali benda-benda langit seperti komet misalnya gitu ya, yang selalu menuju bumi. Nah, tapi itu nggak semua jatuh ke permukaan bumi. Nah, dia akan hancur pada lapisan mesosfer ini. Lapisan kelima namanya adalah termosfer. Nah, sesuai dengan namanya termosfer atau kalau kita penggal katanya itu adalah dari termo. Nah, termo ini kaitannya dengan panas biasanya. Nah, jadi di lapisan termosfer ini dia merupakan lapisan yang paling panas gitu. Nah, suhunya naik dengan bertambahnya ketinggian dan mencapai ribuan derajat Celcius. Nah, jadi kalau misalnya semakin tinggi pada lapisan termosfer ini, maka suhunya akan terus bertambah, gitu ya. Jadi di lapisan termosfer ini dapat membakar meteorit. Nah, jadi kalau misalnya ada benda langit, misalnya adalah meteor, kan tadi sudah kita bahas bahwasannya di mesosfer benda-benda langit itu akan hancur di lapisan mesosfer. Nah, jadi awalnya dia kan melewati termosfer dulu. Nah, karena dia sudah terkena suhu yang sangat panas, suhu sangat tinggi, maka dia akan terbakar dan akan hancur di lapisan mesosfer tadi gitu. Jadi tidak akan sampai ke bumi gitu dia ya. Kita masuk ke lapisan yang paling akhir atau lapisan yang paling atas, namanya adalah eksosfer. Nah, batas atmosfer terluar ketinggian lebih dari 500 km dpl. Nah, jadi dia lapisan paling terluar dari bumi, ya kan, atau lapisan terluar dari atmosfer. Nah, di eksosfer ini dia lapisannya sangat tipis. Unsur penyusun utamanya adalah gas hidrogen atau H2. Ya kan, nama kimianya adalah H2. Nah, jadi kalau sudah di eksosfer ini suhunya itu dia rendah, ya kan? Ya, kenapa rendah? Karena dia kan sudah mencakup sampai ke ruang vakum. Nah, di mana ruang vakum itu kan suhunya sangat dingin, ya kan? Nah, jadi inilah lapisan akhir dari atmosfer. Oke, jadi kita akan bahas mengenai cuaca. Nah, mengapa kita harus membahas tentang cuaca? Karena cuaca ini kan juga dipengaruhi dari lapisan yang pertama, yaitu lapisan troposfer, ya kan? Nah, jadi cuaca itu dia keadaan atmosfer di suatu tempat yang tidak luas pada saat tertentu dan biasanya tidak berlangsung lama, gitu ya. Maksudnya misalnya seperti di di Binjai gitu kan. Nah, cuaca hari ini sedang panas, hujan gitu ya kan. Nah, itu ya pasti kalian sudah tahu lah
makna dari cuaca itu sendiri ya. Jadi ada beberapa unsur-unsur dari cuaca. Yang pertama adalah suhu udara, yang kedua adalah tekanan udara, yang ketiga adalah kelembapan udara, yang keempat adalah angin, yang kelima curah hujan, yang keenam keadaan awan, dan yang terakhir adalah intensitas penyinaran dari matahari. Berikutnya kita bahas mengenai tekanan udara. Nah, tekanan udara itu apa sih? Tekanan udara itu adalah tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas wilayah tertentu. Nah, jadi semakin tinggi tempatnya, maka tekanannya semakin berkurang. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari lapisan atmosfer tadi ya, bahwasannya itu semakin tinggi lapisannya, sebagai contoh lapisan eksosfer ya. Nah, lapisan eksosfer dengan lapisan troposfer yang mempunyai tekanan udara paling kecil itu adalah di lapisan eksosfer dibandingkan di troposfer. Nah, gitu ya. Dia berdasarkan dari tingkat ketinggiannya gitu. Nah, jadi untuk mengukur tekanan udara di suatu tempat itu namanya adalah barometer. Nah, lalu ada yang namanya isobar. Apa sih isobar itu? Nah, isobar itu dia garis hayal pada peta yang menghubungkan tempat-tempat di permukaan bumi yang memiliki tekanan yang sama. Nah, jadi ini isobar ini merupakan tanda gitu, tanda atau garis hayal yang digambarkan pada peta. Jadi menunjukkan misalnya di kota A dengan kota B itu mempunyai tekanan udara yang sama. Nah, nanti itu akan ditandakan pada peta seperti itu. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai lapisan ozon. Nah, lapisan ozon ini terdapat pada stratosfer. Fungsi dari lapisan ozon ini sendiri menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet yang ada di atmosfer sehingga melindungi bumi dari radiasi matahari. Jadi tanpa adanya lapisan ozon, mungkin kulit kita sudah terbakar, ya kan? Dan yaitu yang sudah paling buruk itu akan terbakar karena tidak ada penyaring dari sinar matahari yang masuk ke dalam bumi. Nah, jadi sebenarnya lapisan ozon inilah sebagai penyaring dari sinar matahari yang masuk ke bumi. Nah, konsentrasi ozon di atmosfer ini berubah setiap waktu gitu. Nah, gas CFC atau klorofluorkarbon sangat mempengaruhi konsentrasi ozon. Nah, jadi kenapa gas CFC ini sangat mempengaruhi dari lapisan ozon? Ya, karena semakin bertambahnya tahun, maka akan semakin bertambahnya teknologi yang merebak di bumi yang diciptakan oleh manusia. Sebagai contoh adalah penggunaan AC, ya kan, air conditioner, dimana itu kan mengeluarkan panas ya. AC itu kan mengeluarkan panas di mesinnya. Nah, jadi gas-gas yang keluar dari AC itu merupakan salah satu dari gas CFC. Nah, jadi macam-macam gas CFC ini banyak, bisa dari gas yang terdapat pada AC, atau dari parfum kita, atau dari apa namanya pengeras rambut itu ya, apa namanya, dumis lupa namanya kan. Nah, jadi banyak sekali ya jenis-jenis macam dari gas CFC tersendiri.
Nah, seperti yang tertera di slide juga, menipisnya lapisan ozon menyebabkan meningkatnya penyakit kanker dan katarak pada manusia, merusak tanaman pangan, dan meningkatkan kadar karbon dioksida di udara. Nah, itu salah satu eh, dampak ketika lapisan ozon itu sudah menipis. Bisa dilihat pada gambar bahwasannya ini merupakan eh, perbedaan lapisan ozon dari tahun ke tahun. Nah, ini diambil dari beberapa perwakilan tahun ya. Kita lihat pada tahun 1980. Nah, ini masih bisa dikatakan lapisan ozon itu masih bagus ya. Di sini masih terdapat kelihatan lapisan ozon itu masih agak tertutup ya. Nah, masuk ke tahun 1990, nah itu lapisan ozonnya sudah mulai menipis sedikit, ya kan? Bisa kelihatan dari gambar. Nah, pada tahun 2000, nah lapisan ozon itu sudah makin menipis sampai 2010. Bahkan kalau misalnya kita kalau kita bayangkan saja 2010 saja sudah tipisnya seperti ini. Nah, bagaimana dengan tahun sekarang 2021, pasti itu sudah sangat tipis. Makanya uh, karena lapisan ozon juga sudah semakin menipis karena ulah kita juga, jadi untuk menjaga kesehatan kulit kita, terutama kulit kita yang langsung terpapar matahari ya, paling tidak kita menggunakan lapisan krim ya kan, untuk menjaga kulit kita agar terhindar dari radiasi matahari atau sinar ultraviolet ya kan. Ultraviolet itu juga terbagi dua, UVA dan UVB ya kan, ultraviolet A dan ultraviolet B gitu. Nah, jadi pentingnya kita menjaga lingkungan agar tidak membuat semakin menipisnya lapisan ozon kita. Demikian pembahasan mengenai atmosfer. Dan semoga kalian paham. Yang tidak paham boleh ditanyakan oleh Miss langsung di Google Classroom. Minggu depan kita akan bahas mengenai litosfer ya kan. Nah, jadi terima kasih yang sudah menyimak materi yang Miss berikan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.